Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Rinto Gusmiran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi berkaitan dengan persiapan rilis aplikasi PMP Pemetaan Mutu Pendidikan atau EDS Evaluasi Diri Sekolah tahun 2020 edisi COVID-19. Ini merupakan hasil dari BIMTEK Pemetaan Mutu tahun 2020 melalui video conference yang diselenggarakan oleh Penjaminan Mutu Pendidikan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada daftar isinya tentang tujuan aplikasi EDS 2020, sasaran pemetaan mutu 2020, responden aplikasi EDS 2020, platform aplikasi EDS 2020, alur aplikasi EDS 2020, fungsi aplikasi mobile dan desktop, gambaran aplikasi EDS 2020 dan tahapan rilis aplikasi serta catatan penting. Melakukan pemetaan mutu atau kondisi pendidikan di masa pandemi COVID-19, memberikan rekomendasi dan tindak lanjut bagi satuan pendidikan di masa pandemi. Sasaran pemetaan mutu 2020 adalah sebagai berikut, yaitu jenjang SD, SMP, sekolah luar biasa SLB, ada SMA dan SMK. Responden aplikasi EDS 2020 tentunya berbeda dengan EDS tahun sebelumnya 2019, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB sejumlah 1 responden. Untuk guru SD dan sekolah luar biasa, guru yang responden yang mengisi adalah guru kelas, guru agama, guru penjas. Minimal 8 responden. SMP atau SMA, guru mata pelajaran minimum 10 responden. Bagaimana dengan siswa dan komite? Untuk siswa dan komite, pada aplikasi EDS 2020 ini tidak mengisi responden atau ditiadakan. Jadi khusus kepala sekolah dan guru. Platform aplikasi terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah versi mobile Android atau offline survei dan versi desktop EDS 2020 offline. Fungsi aplikasi mobile offline survei itu fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah instalasi aplikasi via Google Play Store. Yang kedua, pengambilan instrumen dari server. Yang ketiga, pengisian instrumen EDS 2020 COVID-19 oleh masing-masing responden. Submit pengisian selesai melalui smartphone masing-masing. Yang berikutnya, yang selanjutnya, ekspor hasil pengisian menjadi CSV. Kirim file CSV kepada operator sekolah. Yang kedua adalah fungsi aplikasi desktop atau desktop EDS 2020 offline. Ini yang biasa dikerjakan sebelumnya. Yang pertama, memiliki fungsi sebagai instalasi aplikasi. Yang kedua, registrasi tarik data dapodik atau prefil. Yang ketiga, impor file pengisian EDS via Android. Dan yang keempat, pilih kandidat responden. Yang kelima adalah pengisian instrumen EDS 2020. Ada alternatifnya. Cek progres pengisian. Yang kelima, yang selanjutnya adalah
hitung rapot mutu. Dan yang terakhir fungsinya adalah sinkronisasi. Lalu bagaimana dengan gambaran aplikasi EDS tahun 2020? Yang pertama terdapat 3 kolom, yaitu kategori, keunggulan, dan keterangan instrumen. Keunggulannya adalah menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Keterangannya potret mutu kondisi pandemi. Kategori jumlah responden. Keunggulannya SD atau SLB minimum 8 guru plus 1 kepala sekolah. SMP, SMA, dan SMK 10 guru ditambah 1 kepala sekolah atau jumlah guru di sekolah tersebut. Keterangannya responden berkurang dibanding tahun 2019. Platform aplikasi. Keunggulannya pengisian dapat menggunakan mobile atau desktop. Fleksibel mekanisme pengisiannya. Integrasi Dapodik. Keunggulannya syarat instalasi EDS, data awal atau dalam kurung prefil, data Dapodik untuk menghitung rapot mutu di lokal. Keterangan, hitung rapot mutu dirilis pada patch berikutnya. Selanjutnya, kategori kelima adalah registrasi. Registrasi offline. Menarik data dari Dapodik lokal atau server melalui prefil. Keterangannya, pilih salah satu alternatif registrasi. Sinkronisasi, dan yang terakhir ini, kategori sinkronisasi adalah penambahan faktor keamanan sync. Keterangannya perbaikan bertahap. Tahapan rilis aplikasi EDS 2020 yang pertama adalah tahap 1, installer Oktober. Terdapat 6 pembaruan, yaitu penambahan instrumen EDS 2020 kondisi COVID-19 SD, SMP, SMA. Pembaruan penambahan registrasi atau tarik data dari Dapodik. Yang ketiga, menu upload atau impor file pengisian dari EDS versi mobile yang GFC tadi. Perubahan jenis dan jumlah responden pengisian kuesioner. Yang kelima, pengecekan progres pengisian. Dan yang keenam, sinkronisasi menyesuaikan perubahan registrasi dan integrasi data Dapodik. Tahap 2, patch pada bulan November. Yang pertama, pembaruan penambahan instrumen EDS 2020 untuk sekolah luar biasa atau SLB. Pembaruan menghitung rapot mutu menggunakan data Dapodik lokal. Yang ketiga, perbaikan sinkronisasi menyesuaikan perubahan dan pembaharuan. Catatan penting. Ini penting untuk disimak. Yang pertama, aplikasi EDS dapat diinstalkan hanya pada komputer atau laptop yang terinstal aplikasi Dapodik dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Registrasi. Registrasi dilakukan secara offline, dapat menggunakan data Dapodik lokal sekolah maupun dari server menggunakan prefil. Yang ketiga, pengisian instrumen oleh responden dianjurkan menggunakan ponsel pintar berbasis Android oleh masing-masing responden. Pengisian dapat dilakukan pada aplikasi EDS 2020 jika responden tidak memiliki ponsel atau gawai dengan tetap mengisi sendiri. Yang kelima, rilis aplikasi akan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, yang A, bulan Oktober tahap 1 fokus pada pengisian instrumen. B. Bulan November tahap 2, fitur penghitungan rapot mutu bersumber dari Dapodik sekolah, instrumen sekolah luar biasa. Yang keenam, instrumen disusun untuk jenjang SD, SMP, SMA. Untuk SLB menyusul
jika sudah final. Mekanisme pengisian EDS 2020. Yang pertama adalah satuan pendidikan melakukan instalasi EDS, registrasi dan tarik data, pilih kandidat responden, pengisian instrumen responden, upload atau impor file responden CFC tadi, cek progres pengisian, lakukan sinkronisasi termasuk dalam mekanisme tahap 1. Panduan EDS 2020 COVID-19. Pertama, instalasi EDS 2020 COVID-19 harus terinstal Dapodik terbaru. Registrasi tarik data dari Dapodik. Yang ketiga, pemilihan kandidat responden. Yang keempat, pengisian instrumen responden via mobile, offline survei. Yang kelima, pengisian instrumen responden via desktop atau EDS offline. Lakukanlah upload atau impor file responden, cek progres pengisian, dan yang kedelapan adalah lakukan sinkronisasi. Mekanisme pengisian EDS 2020, update PET EDS, cek isian responden, hitung rapot mutu, hasil rapot mutu lokal dari server. Ini yang terakhir ya. Yang selanjutnya adalah silakan setelah dihitung rapot mutunya, silakan cetak fakta integritas kepala sekolah untuk melakukan submit, kemudian tekan sinkronisasi, dan hasil rapot mutu lokal dan server terkirim pada mekanisme tahap 2. Panduan EDS 2020 COVID-19. Silakan Anda melakukan update PET EDS, cek isian responden, hitung rapot mutunya. Fakta integritas CAPSAC silakan lakukan submit, lakukanlah sinkronisasi dan hasil rapat mutu lokal dan server terkirim dirilis tahap 2 bulan November 2020. Persiapan registrasi via Prefil. Silakan unduh Prefil EDS untuk registrasi dengan Prefil bukan tarik data Dapodik. Pindahkan file Prefil ke dalam folder C, Prefil_Dapodik. Pasang installer aplikasi EDS 2020 COVID-19. Registrasi dengan akun yang sama dengan unduh Prefil. Berikut ini adalah tata cara unduh Prefil via registrasi Prefil. Yang pertama, silakan akses alamatnya, pilih provinsinya. Alamat unduh Prefil adalah pmp.kemdikbud.go.id/unduhan. Kemudian silakan Anda pilih Prefil EDS 2020. Silakan Anda pilih silakan Anda pilih provinsi, lalu silakan pilih link unduhan Prefilnya dari alternatif link 1 sampai dengan link 12 pada provinsi masing-masing. Kemudian gunakan akun Dapodik. Terakhir, tahun ajaran 2020, unduh Prefil digunakan jika melakukan registrasi dengan Prefil. Jadi silakan masukkan username Dapodik, password Dapodik, dan kode registrasi. Kemudian klik generate. Ini versi tampilannya adalah demo aplikasi EDS 2020. Nah, terima kasih. Demikianlah informasi yang saya berikan berkaitan dengan persiapan rilis aplikasi PMP atau EDS tahun 2020 edisi COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dengan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.